Dokter siapa nanti? Nyapu. Ya, tanda tangan yo. Ai. Tanda tangan yo. Woi. Tak gambar burung. Ora. Ini apa tulisannya? P. D. Setia. Coba. Setia. Kamu pesanan itu kan dengan nang di record Mas Abu. Berangkat itu. Murah dulu. Peran kang iso iki. Jah, saya kepolrek. Mau cotok Cepet kan dokter Sintai. apa roh dokter iki? Ya awakmu kuwi cop karek ning kono cop. Jenengmu di blacklist lho. Oh, Faisal. Nah. Gimana? Mikin di Miki. Cop. Lanjut terus. Miki. Cek. Hati-hati. Cek. Dokter siapa ini? Dokter Said.
Profit. Jangan lu sadarnya pas dia tuh salah anjir, aku harus nyuci kan udah nungguin di Usman itu maksudnya sih dia tuh bakal sendiri pulpennya
Mau pakai kostum. Ayo batas. Bentar saya. Ini direkap kalian ya yang tadi apa apa tadi aku lihat
Kamu nggak dari kamu nggak tahu oh dan sana lihat minum sama di sana Raupa, kok nggak tanda tangan nih sih Raupa? Pagi-pagi nggak datang? Iya. Terus kenapa kok tanda tangan? Nggak tahu, nah. Tanda tangan tuh. Yang di sini. Dia sudah tanda tangan. Dia yang udah tanganin. Punya dia. Semua orang tak tanda tangan. Punya dia. Iya, ini juga sama nih dua ini. Iya, aku juga sama. Bilang apa nggak bilang? Bilang. Aku tadi ngomong bilang sama Desna, tadi pagi dia tahu nggak? Belum makan. Siapa tuh? Belum makan. Kalau udah ketemu. Siapa nggak tahu orang aneh banget. Ya ya. Lupa itu. Orang beda. Akhirnya nggak
Ini ya. Udah kumpul semuanya? Masih kurang banyak apa kurang sedikit nih? Kurang sedikit.
Ya, kita mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester 4 atau semester 6? Berarti udah belajar bloknya dulu ya. Ini minggu keberapa untuk pertemuan yang kedua? Ujian bloknya kapan? Minggu ketiga atau minggu keempat? Ya, kita mulai aja dengan topik trauma kepala pada anak. Ya, trauma kepala pada anak ini lumayan sering ya. Saya nggak tahu kenapa ini musim apa ya 2000 terakhir ini ada sekitar 4 pasien ya. Biasanya nggak terlalu sering ya 4 pasien datang, anak umur 2 tahun ada yang 1,5 tahun itu datang dengan trauma kepala karena terpleset. Ya, ini yang ketiga ya. Jadi merupakan penyebab yang lumayan sering ya, pasien dibawa ke rumah sakit ya. Pada anak umur kurang dari 2 tahun ini paling kepleset. Apa kepleset? Karena biasanya dia baru bisa jalan ya, keseimbangannya belum baik ya. Tuh. Ya, ada juga yang datang dari tempat tidur beruntung ya. Ya, jadi dari tempat tidur di dalam nggak terpleset. Pada anak yang lebih besar itu mungkin waktu bermain ya, kemudian kecelakaan lalu lintas itu bisa ya. Kemudian pada anak yang lebih besar karena kecelakaan olahraga misalkan main futsal ya, kemudian main basket, yang jatuh terpleset ya, kepala untuk itu lapangan ya, lapangan basket atau lapangan futsal jatuh karena lalu lintas ya, kecelakaan lalu lintas. Nah, pada neonatus penyebab trauma kepala itu karena proses persalinan ya, proses persalinan dengan bantuan alat misalnya dengan vakum atau dengan korset. Untuk korset untuk saat ini sudah dilarang ya karena sering menimbulkan trauma pada kepala bayi ya, yang masih sering digunakan adalah vakum. Ya, kemudian persalinan presentasi bokong. Kenapa presentasi bokong orangnya tahu? Ya, karena sudah belajar ini kebidanan. Sudah. Ya, jadi kepala itu kalau yang lama ada presentasi kepala. Presentasi kepala karena kepala merupakan bagian tubuh dari bayi di diameter yang
paling besar ya, sehingga diharapkan dia membuka jalan lahir ya, dan juga karena dia bagian tubuh dari bayi yang keras, maka dia membuka jalan sehingga kalau kepalanya lolos maka badannya juga akan lolos ya. Nah, tetapi kalau presentasi bokong yang keluar duluan apa? Bokongnya atau kadang kaki ya, presentasi kaki ya, presentasi kaki atau presentasi bokong. Nah itu begitu kepalanya mau keluar, kira-kira kepalanya gimana? Kepalanya nyangkut ya. Nah saat kepalanya nyangkut kok kenapa betul? Nah biasanya pada saat kepalanya nyangkut itu dokter objek berusaha mengeluarkan ya, mengeluarkan. Kadang-kadang nahannya terlalu kuat atau bagaimana sehingga bisa terjadi trauma ya. Atau kepalanya ketinggalan nih, dikeluarkan dengan korset dan korset. Ada juga ya. Nah ini juga trauma karena menggunakan korset. Nanti kalian cari di Google atau di YouTube ya, lihat korset, persalinan korset itu seperti apa ya. Nanti biar bisa membayangkan mengapa dengan persalinan dengan bantuan korset itu rawan untuk terjadi trauma kepala pada neonatus. Dan yang terakhir ini adalah harus diwaspadai dengan child abuse ya, apabila kita menjumpai dalam 1 tahun kok ini anak jatuh terus ya, atau kepalanya kok memar terus, ada hematom dan sebagainya. Nah ini perlu kita waspadai ya, apakah terjadi KDRT pada keluarga tersebut. Nah, saya rasa untuk skala ini kalian sudah tahu ya, ada 5 lapisan ya, kulit kepala yang kita singkat dengan scalp, skin, connective tissue, aponeurosis ya, terus connective tissue dan perikardium. Ya ini adalah singkatan dari scalp. Nah di bawah scalp ini baru ada tulang tengkorak. Ya. Ketebalannya berapa? Ketebalannya tahu nggak? Ya lumayan ya, mungkin sekitar hampir 1 cm ya untuk orang dewasa. Kalau pada anak tentunya akan lebih tipis. Ya ini adalah bagiannya ya, scalp ya, kemudian connective tissue, aponeurosis, terus alveolar dan perikardium. Perikardium ini adalah lapisan yang melekat pada tulang tengkorak. Ya. Di bawah tulang tengkorak ada juga ini ya, di bawah tulang tengkorak ada dura mater ya, dura mater, kemudian ada arachnoid, di bawah arachnoid ada subarachnoid space ya. Kita tahu di ruang subarachnoid ini terdapat di bawah cerebrospinal, dan di ruang subarachnoid ini terdapat pembuluh darah baik arteri maupun vena ya. Nah dari kelima lapisan scalp itu connective tissue yang merupakan suatu area yang berbahaya karena apabila infeksi kulit ya, infeksi kulit, ada trauma ya, ada luka sampai ke daerah tersebut ya, terus connective tissue itu maka bisa akan terjadi reaksi inflamasi ya, inflamasi, kemudian dia akan mengumpul di daerah mata yang orbital dan sudah menyebabkan jadinya black eye. Nah, kalau lebih dalam lagi, maka bisa akan terjadi meningitis encephalitis ini tentunya kalau sampai ke tulang tengkorak. Ya, karena di bawah scalp ada tulang tengkorak. Nah, kalau tulang tengkoraknya sampai fraktur, ya maka terjadilah infeksi intrakranial. Ya. Namun untuk sebagian besar kasus meningitis encephalitis ini terjadi karena infeksi yang melalui darah. Ya, biasanya pasien demam tinggi 5 hari, 6 hari ya, daya tahan tubuhnya sedang turun ya. Nah, infeksi tersebut virus maupun bakteri bisa menembus saraf darah otak ya, sehingga menimbulkan meningitis atau encephalitis ya. Untuk encephalitis sendiri penyebab tersebut adalah virus. Ini sering terjadi kalau misalnya anak kecil diare ya. Penyebab diare pada anak di bawah 1 tahun itu kan virus, dan mana daya tahan tubuh anak itu masih rendah sehingga rentan virus penyebab diare itu masuk ke dalam darah dan masuk ke otak sehingga menyebabkan encephalitis. Ya.
Nah, klasifikasi kelompok kepala pada anak itu sama dengan dewasa ya, berdasarkan UCS, kita sebut pediatric Glasgow scale, yang dibedakan atas kelompok kepala ringan, sedang dan berat, yang untuk batasannya sama dengan dewasa. Ya, untuk kelompok kepala ringan biasanya bergejala atau tidak bergejala, ya, bergejalanya ringan dan kepala ringan. Ya, paling anak nangis ya pada saat jatuh, ya, kemudian muntah, kadang ada muntah dalam 24 jam pertama setelah jatuh ya, setelah trauma ya. Kadang disertai ada gangguan kesadaran sebentar. Untuk trauma kepala sedang dari kepala ya progresif, tahunya gimana? Kalau anak sakit kepala, anak 2 tahun kurang, dia nangis terus ya sambil pegang kepalanya, belum bisa ngomong, ya. Terus ada muntah-muntah lebih dari mata 3 kali, ya. Kemudian ada gangguan kesadaran, anaknya. Nah ini kadang-kadang kita nggak tahu ini penurunan kesadaran karena capek nangis atau gimana ya. Ini agak membingungkan juga, ya. Kemudian letargis itu anaknya tampak sakit, ya, rewel, bisa dan bisa mengalami kejang dan amnesia atau pada anak yang lebih besar ya, dia bisa cerita ya. Untuk trauma kepala berat gejalanya tentunya lebih berat dari yang sebelumnya ya, trauma kepala sedang ya, disertai dengan kejang berulang dan penurunan kesadaran sampai terjadi koma. Ya saya kemarin ada perawat anak 1 tahun 3 bulan kepleset di kamar mandi, dia sebelah, terus gak lama dia kejang. Ya lalu dibawa ke klinik, dari klinik dirujuk ke rumah sakit, di CT scan ternyata udah saya ini, tapi nggak turun. Jadi karena ada guncangan aja nggak jatuh, cuma ada jejas aja pemerahan, tidak ada yang makut, tidak ada faktor, tapi terjadi udem. Ya, makanya hati-hati ya kalau anak-anak umur 1 tahunan gitu ya, nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh ke dapur, ya, diawasi, ya. Nah, klasifikasi trauma kepala berdasarkan usia ini berdasarkan gejala klinisnya ya, anak di bawah 2 tahun dan anak di atas 2 tahun ya. Nah, untuk trauma kepala anak di bawah 2 tahun, kalau bisa klinisnya lebih sulit. Mengapa demikian? Karena ini secara umum anak di bawah 2 tahun kan belum bisa bicara ya, jadi dia belum bisa mengutarakan apa yang dirasakan, dan biasanya kalau diperiksa dibawa ke dokter, bertemu dengan orang asing, dia gimana? Dia udah nangis ya, jadi kita nggak tahu rewelnya karena kesakitan, atau rewel karena ketemu orang baru, atau rewel karena takut diperiksa. Ya, jadi agak susah ya. Terjadi kerusakan internal asimptomatik. Nah ini kadang-kadang ya, tapi sebenarnya enggak juga sih ya, karena ya tadi pasien saya itu 1 tahun 3 bulan ya, kejangnya pas kejadian aja ya, begitu di rumah sakit anaknya udah ketawa-tawa, udah biasa main gitu, dirawat di ICU cuma semalam kok ngajak main terus, kan nggak lucu ya, kita observasi gitu aja. Besok paginya langsung dipindah ke ruangan, karena dia maunya ngajak main, padahal sempat kejang anak itu. Ya jadi ternyata ada udem, ya, jadi simptomatik. Ini nggak sesuai dengan teori, makanya kok nggak sesuai teori ya, karena itu tadi dia ada udem, ada kejang, ya, tapi cuma sebentar kejangnya, nggak ada 5 menit, ya, tidak ada penurunan kesadaran, tidak muntah, dibawa ke rumah sakit, malah anaknya diajak jalan-jalan, ya, di bangsa, ya. Alhamdulillah nggak ada keretakan. Nah ini terjadi keretakan akibat trauma ringan ya, karena sebenarnya secara teori bisa terjadi karena tengkoraknya anak itu kira-kira keras apa lunak? Masih lunak ya, sehingga dia mudah retak ya, dan terjadi kerusakan jaringan otak seperti yang tadi saya bilang, ada udem ya, tapi anehnya itu nggak ada jejas. Nah di sini anehnya ya, nggak ada jejas, tapi kok
kok ada udemnya karena memang gejala tidak pernah bohong, anak ini kejam, ya itu. Jadi ada udema, ya, tetapi tidak ada keretakan. Pada pasien saya tidak ada keretakan, ya. Gitu. Nah, beberapa kondisi darurat yang mungkin terjadi kalau anak itu terjatuh dan kepalanya bentur ke atas itu. Nah, kalau ini kan jelas, ya, robek kulit kepalanya. Ya, kalau misalkan dia membentuk permukaan keras yang tidak rata biasanya, ya, misalnya jatuh dari kendaraan motor, ya, aspal kan tidak rata, ya, atau pas lagi bermain di lapangan yang di semen yang tidak rata, ya itu bisa juga menyebabkan terjadinya laserasi, ya, pada kulit kepala. Nah, kemudian bisa sadar, anak tidak sadar, ya, karena ada udem atau adanya perdarahan intrakranial, ya, atau adanya gangguan pada pusat kesadaran karena benturan. Nah, ini yang perlu diwaspadai pada beberapa kasus kalau anak itu jatuh posisi miring, ya, di daerah temporal. Nah, temporal di daerah temporal itu dia lebih tipis dibandingkan bagian temporal yang lain, sehingga mudah terjadi trauma, jadi fraktur. Karena itu ada hematom, ya, karena fraktur. Nah, lagi-lagi saya pernah ketemu, ya, pasien anak usia 3 tahun lalu dengan benjol di kepala bagian samping, ya, setelah dia jatuh. Itu kejadiannya 2 hari yang lalu. Dan 2 hari yang lalu jatuh sama orang tuanya, cuma dikasih minyak, ya, minyak apa gitu, ya, minyak kayu putih atau apa, ya, kok lama-lama benjolnya tambah gede. Tapi anaknya nggak kejam, cuma mengeluh sakit kepala, cuma anaknya masih aktif. Dibawa ke puskesmas, besokannya sama puskesmas dirujuk ke rumah sakit. Ternyata setelah disitiskan apa yang terjadi? Retak. Nah, jadi ada hematom, ada perdarahan di hematom adanya di mana? Di luar kepala atau di luar tenggorokan atau di dalam? Di luar tenggorokan, di kulitnya, jadi skalanya hematom, ya. Nah, ternyata tenggorokannya retak dan di dalamnya ada perdarahan juga, ada subdural, ya. Padahal anaknya waktu diperiksa tahu nggak ngapain? Dia lari-lari jalan-jalan biasa aja gitu, ya. Nah, ini ya perlu kita waspadai. Sekali ada juga, ya, anak umur kelas 5 SD pencak silat, ya, jatuh posisi kepala miring. Kalau pencak silat biasanya pakai pelindung kepala, ya. Nah, sekarang itu pelindung kepalanya mungkin kurang keras, kurang pasangnya nggak benar, itu terus mental, jadi dia jatuh miring itu juga. Tapi untuk pasien ini yang anak besar ini dia ada muntah-muntah, ada penurunan kesadaran, ya, tapi tidak kejang. Ini sama, dia ada hematom, ada fraktur leniotemporal, ya, dan juga ada perdarahan intrakranial, ya, subdural hematom, ya, gitu. Ya, jadi hati-hati kalau kalian menemukan benjolan samping sini, ya, di pelipis atau leniotemporal ini tipis, ya, jadi kalau bisa lakukan CT scan, ya, meskipun anaknya main-main lari-lari gitu, ya, hati-hati. Nah, bisa juga terjadi kebutaan sementara karena adanya benturan di bagian kepala bagian belakang, ya, ada kegagalan leher. Nah, ini hati-hati ada perdarahan subdural, ya, atau ada keluar cairan atau darah dari hidung, ya, atau dari telinga. Nah, ini kita curiga adanya fraktur basis krania ini. Untuk patogenesis kalian sepertinya udah belajar, ya, biomekanisme dari trauma, ya, ada akselerasi, deselerasi, dan rotasi, ya. Kalau akselerasi kepala kita diem aja terus ketiban, ya, benda keras, jatuhan benda keras, itu mekanisme akselerasi. Kalau deselerasi lagi bergerak nih kepala, misalnya naik motor, kemudian kepalanya gimana? Aduh, kebayanginnya nggak ini, ya. Berabas, apa tuh? Palang kereta, ya.
Jadi badannya jalan, kepalanya diem. Gitu ya, tuh. Jadi kepala tiba-tiba berhenti. Itu deselerasi. Atau ini hati-hati ya, saya tuh ngeri deh kalau di jalan itu kalau yang bawa motor anak SMA, laki atau perempuan. Anak perempuan, nekat bener ya. Kalau cowok ngebut biasa nih ngecewek gitu ya, langsung nyarut dari kiri, terus langsung potong gitu ya. Kaget. Nah, jadi ada juga kejadian dia nyalip tahu nggak, kepalanya nyangkut di mana? Di spion. Ya, jadi hati-hati nih yang para calon ibu nih kalau naik motor nggak usah nekat ya. Mari saya lihatnya ya, kejadian pasien yang waktu saya dokter umum di IGD itu ya, itu ya. Nah, itu yang kepala. Ini kejadian pasien-pasien saya tadi yang kepala kereta itu anak laki-laki SMP yang SMP kelas 3 kalau nggak salah. Terus kalau yang nabrak spion kereta itu anak perempuan ya. Nah, yang ini cedera kepala berat ya gitu. Hati-hati ya seperti ini ya, oleh kendaraan motor udah sabar aja atau jauh ugal-ugalan ya. Nah, yang rotasi seperti apa? Pernah nggak lihat mobil di tol ngebut ya, hujan, ada airnya kan, terus bergerak mendadak, apa yang terjadi? Mobil muter. Yang naik Pajero hati-hati ya. Pajero apa benar ya? Itu nggak boleh, nggak bisa itu rem mendadak ya. Apalagi kalau pas hujan, hati-hati. Itu bisa muter-muter kayak gitu ya. Nah, ini rotasi kepala. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk traumanya bisa terjadi di tempat benturan, kita sebut sebagai kup ya, ada atau di kontrakup di belakang. Jadi yang terbentuk depan dahi ya atau regio frontal. Tetapi traumanya terjadi udem atau perdarahan di sisi kontralateral di belakang. Mengapa demikian? Karena adanya kelembaban dari otak. Ya, jaringan otak itu kayak ada gitu ya, goyang-goyang gitu kan. Nah, begitu berhenti, tiba-tiba berhenti, kepalanya kepentok, nah dia menggerak ke belakang otaknya. Ya, jadi ada benturan di depan, ya karena suatu benda, otaknya geser ke belakang, nah itu bisa membentuk tempat belakang, sehingga terjadi trauma pada cerebri di bagian depan maupun di bagian belakang. Ya, itu disebut sebagai kontrakup. Ya, untuk luka rotasi atau trauma rotasi ini dia lebih kayak kepuntir gitu ya, bagian medula spinalisnya ya. Naik mobil nggak usah buru-buru deh ya. Saya tuh kalau di jalan nyetir, kalau ada ketemu anak-anak kayak gini nih, aduh, saya langsung minggir deh, saya kasih lewat. Saya pikir gini, wah ini orang kebelet kali. Ya, kadang-kadang suka lama suka kali apa sih yang mau diburu-buru gitu ya. Jadi nggak usah inilah, nggak usah jadi kayaknya menang-menangan ya, kayaknya panas gitu kan kalau harus disalip gitu ya, kejar gitu ada. Ya, kalau emang punya semangat seperti itu, mending jadi pembalap aja sekalian ya. Itu. Jadi kalau jalan raya udah kita ngalah aja, ya, anggap aja di orang kebelet gitu ya. Saya sering kayak gitu saya, ya ngalah aja deh. Sing waras, ngalah. Ya. Biasanya yang suka ngebut apa? Yang suka ngebut itu bukan kendaraannya sendiri, kayak kalian mungkin ya masih sekolah dibeliin sama orang tuanya, baik motor maupun mobil. Ya, kebanyakan gitu tuh. Coba deh kalian kerja, tahu kerasnya bekerja ya, dapat duit, terus beli, itu punya kendaraan, punya apapun, punya barang tuh pasti diaman-aman. Ya karena kita tahu betapa kita ada effort, ada usaha untuk punya barang itu, sehingga kita akan menjaga. Banyak kan gitu sama mau pick up itu banyak kan juga gitu, ya.
angkot kan bukan punya dia, ya taksi juga bukan punya dia. Coba kalau itu punya sendiri pasti dia akan lebih banyak. Ya ini kokuk dan kontrak tadi sudah dijelaskan ya. Nah untuk fraktur pada anak itu kebanyakan terjadi fraktur linier, ya. Nah ini injurinya kerusakan jaringan bisa terjadi di tempat benturan atau di kontrateral dari benturan ya kontraktor. Nah ini percepatan kontrateral. Nah ini kerusakannya itu lebih luas ya sampai ke substansi alba, diencefalon dan ke belakang otak. Jadi kalau mutir-mutir itu hati-hati ya, itu lebih parah. Nah pada anak garis fraktur kan tadi disebut linear ya, linear tapi dia tidak rata maka sulit dibedakan dengan suturan ya. Nah ngebedainnya gimana? Ngebedainnya makanya kita harus hafal. Suturan itu tahu nggak? Tahu kan ya? Adalah perbatasan antara lempeng tengkorak, karena tengkorak kita bukan seperti helm yang langsung satu bagian, tapi terdiri dari bagian frontal, parietal, temporal, dan occipital. Batas antar lempeng itu adalah kita sebut sebagai sutura. Jadi kalau misalnya ada garis yang di luar sutura, maka mungkin kita curiga itu suatu garis fraktur ya. Nah, fraktur diastatik ini adalah fraktur pada sutura, ya di mana di bawah sutura itu terdapat pembuluh darah. Ya, sehingga kalau ada fraktur di daerah sutura, ya ada retakan ya. Nah itu maka bisa jadi pembuluh darah yang berada di bawah sutura itu akan robek sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan intrakranial. Ya. Kemudian ada juga kita kenal sebagai fraktur basiler atau basis kranium. Ya, basis kranium ini adalah tulang yang membatasi tengkorak kita dengan apa? Dengan mata, hidung, ya, jadi keadaan pembatas. Nah, gejalanya apa yang bisa kita lihat kalau pasien mengalami fraktur basis kranium ini? Ya, ada Vettel sign. Vettel sign itu kebiruan di belakang telinga, daun telinga. Ya, kenapa disebut Vettel sign? Ya, jadi kalau tentara berantem kan suka pukul musuhnya pakai senjata laras panjang, ya. Kepala lain sini suka ada tanda biru ya di bawah, kita sebut sebagai Vettel sign ya. Kemudian ada muncul apa namanya seperti tadi sudah dijelaskan, keluarnya darah atau cairan bening dari hidung maupun dari telinga ya, terutama kalau cairannya bening ya, dari hidung maupun dari telinga itu kita juga adanya basis kranium ya. Kemudian ada hematom periorbital atau raccoon eyes ya, ini ya raccoon eyes yang tadi apa hematom periorbital, dan kemudian ada apa namanya itu Vettel sign ya, hematom di belakang daun telinga ya. Nah ini contoh dari apa namanya fraktur linear, jadi faktor depresi ya, atau depresi ada bagian dari tengkorak yang melesat ke dalam ya. Nah ini, kalau zaman dulu itu tahun 90-an waktu saya kelas itu belum ada CT scan, itu belum lazim ya. CT scan itu adanya di rumah sakit tipe A dan juga A++ itu pun juga jarang, masih jarang. Jadi kalau ada fraktur gitu ya, ada kecelakaan itu kita kepala pembawasan kepala 3 posisi yang kemudian ada fraktur atau tidak ya. Nah seperti ini fraktur apa namanya, foto tengkorak dari lateral. Jadi dari lateral, dari depan, dan dari posisi miring ini ya, hidung. Jadi 3 posisi. Nah itu kita lihat adanya fraktur. Yang kalau sekarang udah nggak lazim dan dilakukan, kita lakukan dengan CT scan. Yang mana rumah sakit tipe C pun itu ada fasilitas CT scan. Ya. Nah ini contoh fraktur depresi kalau kita lakukan dengan konsep tengkorak. Nah, manifestasi klinisnya sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan, hati-hati untuk yang masuk di daerah parietal atau temporal ya. Biasanya ada fraktur
untuk kebutuhan sementara terjadi kalau dia terjadi jatuhnya itu geblak dari daerah orsipital ya, karena ada gangguan kortikal sementara. Ya, curiga kerusakan otak ya kalau dia ada penurunan kesadaran, ada kejang-kejang, ya ada sakit kepala yang menetap, ya, kemudian muntah, ya awalnya sakit kepala, muntah, penurunan kesadaran dan terakhir dengan jam, ya. Nah, terus dibawa ke rumah sakit oleh CCS-nya kurang dari 13, ya. Terus ada hematom, benjolan dan seterusnya. Dan ditanya, kita tanya jatuhnya dari mana, ya? Dari ayunan, apa dari tempat tidur, ya? Ketinggiannya berapa? Ya? Nah, ketinggiannya setengah meter, beda dengan kalau jatuh dari ketinggian 3 meter, ya. Kita harus tanya bagaimana dia jatuh, posisinya jatuhnya seperti apa, ya. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan fisik, analisis, ya, kapan kejadiannya, ya, lokasinya di mana, di dapur, di kamar mandi, ya, di ruang tidur, ya, kamar di kamar atau bagaimana, ya, di tempat bermain, ya, kemudian jatuhnya seperti apa, mekanisme traumanya seperti apa, ya. Trauma langsung lebih sering menyebabkan fraktur dan hematom. Dan saya sering nih lihat atau ya di gadget ini lebih asik ngapain? Main HP. Anaknya jika minta lompat-lompat, aduh saya tidak. Ya, baik bang. Itu, nah hati-hati ya nanti kalian, para ibu ya, anak 1 tahun, 2 tahun itu keseimbangannya belum bagus. Dia belum bisa membedakan itu bahaya atau tidak. Ya, itu saya ngeri banget melihatnya gitu ya. Ya jadi coba kalau anaknya aktif itu HP ditaruh diawasi ya. Saya kemarin ada merujuk 2 pasien ya, anak yang ada anak umur 7 bulan. Dalam waktu 2 minggu jatuh dari tempat tidur 3 kali, coba. Ya, saya marahin dong orang tuanya. Bapaknya ngapain aja? Ya, kalau orang Jawa bilang itu mah, ya, dia sekali jatuh. Ya karena jadi kalau anak itu sudah bisa 6 bulan itu kan sudah bisa berguling-guling ya. Alangkah lebih baiknya itu tempat tidurnya itu dirobohin, jadi kasurnya digelar aja di lantai. Ya, kasur digelar di lantai. Tempat tidurnya sementara dilukat dulu, disimpan dulu. Kalau springnya juga tinggi juga lumayan ya. Berapa nih? 30 cm. Tapi kan lumayan daripada jatuh dari 70 cm. Ya. Nah itu pun kalau udah tetap ya di sekeliling dari tempat tidur ya, kasur ya udah diturunin tempat tidurnya, kasurnya digelar ya karena spring bed tebalnya 30 cm. Itu pinggir-pinggirannya dikasih bantal, dikasih karpet supaya kalau gelinding dia nggak terjun bebas ke lantai, ya. Ya jadi kita harus hati-hati, jangan nyalain bayinya. Ini anaknya aktif dok, ya lu kemana aja, itu ya. Bisa jatuh sampai 3 kali, yang ketiga anaknya kejang. Tapi pas dibawa ke saya, anaknya biasa-biasa aja, kejadian di rumah. Gitu, pas ke klinik dibawa ke klinik sama klinik dirujuk ke rumah sakit. Sekian benar dong, udah saya beli dong, ya udah ada saya rujuk ke Muadi, kalau bisa ada dokter saraf anak. Ya, gitu. Saya bilang bapak ibu kemana aja gitu, ngapain kok bisa jatuh anaknya? Ini dok saya titipin, saya lagi ke dapur dok, saya titipin sama kakaknya umur berapa? Umurnya 3 tahun. Kalau bayangin anak umur 3 tahun suruh jagain kakinya yang umur 6 bulan, gelinding lah. Ya, kan aneh. Waduh. Iya, saya kalau kayak gitu saya nasihatin ya. Saya sampai ya Allah, ya gimana? Ya jadinya aduh ngapain orang tuanya ya pikirannya gimana gitu.
Ya, anak 3 tahun suruh jagain adiknya 6 bulan, coba bayangkan. Ya, ya jadi hati-hati ya, karena itu bisa menyebabkan UGM cerebri, ya, kejang-kejang, ya seperti itu. Nah, untuk yang kondisinya berat, ya anak bisa, ya ini terutama cedera kepala yang berat, ya kalau ringan seperti tadi saya sebutin waktu diperiksa anaknya biasa aja ketawa-tawa gitu ya. Yang gelisah, ya hiperventilasi, nadi cepat, hipertensi dan bradikardi, ya hipotensi dan ya pusing, ada hipertensi, bradikardi dan nafas yang tidak teratur. Ini terutama kita dapatkan pada cedera kepala yang berat. Ya. Mata, ya jangan lupa refleks pupil, refleks cahaya, ya apakah positif atau negatif, kemudian besarnya isokor atau anisokor. Karena kalau ada perdarahan, ada massa di dalam intrakranial, maka akan terjadi UGM anisokor atau refleks cahaya yang melambat. Ya. Ada ekimosis atau enggak, ini jelas banget ya. Ekimosis nggak usah pakai senter, udah kelihatan hematom ya di perikornita ya. Daerah kepala dilihat ya, dilaba ya, jangan cuma dilihatin, yang mungkin kan karena tertutup rambut ya kita nggak tahu di benjol atau apa ya, jadi harus dilaba ya pelan-pelan secara berurutan dari depan sampai belakang ya. Nah, untuk kasus KLL ya, nanti kalau kalian koas, jangan langsung ngegerahin kepala, leher ya, jadi nanti kalau untuk KLL ada penanganannya sendiri. Dan kecelakaan bisa jatuh dari ketinggian atau ketabrak atau kecelakaan kerja ya, yang kita lihat ada luka di daerah dada, daerah kepala, itu tolong lehernya jangan langsung digerak-gerakin kanan kiri, ya langsung pakai collar neck, diamankan dulu, kita bisa bagian lain, kita tanyakan dulu jatuhnya seperti apa, mekanismenya seperti apa ya, karena kalau ada fraktur di cervical terus kita gerak-gerakin, apa yang terjadi guys? Beta paralysis ya itu ya, jadi kalau kita curiga ya, makanya kalau ada kecelakaan kayak kepalanya luka sebenarnya juga dan leher jangan diapa-apain dulu ya, langsung pasang collar neck, jadi biasa tersedia ya collar neck ya. Pemisahan telinga hidung ya, battle sign ada lidah, toraks ya, toraks abdomen kita lihat ada jejas ya, kita lihat kalau jejas kan kelihatan ya, ada bekas misalnya kelindes atau apa atau tatap apa gitu ya, kemudian kita raba ya, itu sama anak kecil juga gitu jatuh dari kendaraan. Ini saya paling sering ya, kalian kesel nggak kalau ada orang naik motor bronjong? Nah, harusnya lebar dari bronjong itu tidak boleh melebihi lebar dari kedua stang. Ya, dia kadang-kadang tuh ugal-ugalan tuh nyalip-nyalip nyenggol jatuh. Ya, saya tuh dokter itu kerja di rumah sakit Pusati di Pasar Liwang. Oh ya, itu rumah sakit khusus kebanyakan kasus fraktur mata tulang KLL. Dan setiap hari itu ada senggol bronjong sampai iya gitu, karena dia enak aja gitu nyalip tapi dia itu udah baik gitu, kabur nggak tahu gitu loh, nggak tahu kabur beneran, nggak tahu karena kabur karena nggak mau kabur itu baik banget itu ya, karena dia tuh ya itu tadi nggak lebarnya dia, bodi motornya kan jadi gede tuh kan ya, padahal stangnya cuma segini, cuman kayak 70 cm ya, ini bronjongnya yang gede-gede gitu kan, bawa motornya ugal-ugalan, nyenggol lah ya, itu banyak ada perdarahan ya, jatuh. Anak kecil kalau kadang-kadang saya lihat kalau orang tua ngantar anaknya sekolah yang pakai helm siapa? Bapaknya, ibunya, anaknya pakai helm nggak? Enggak. Harusnya anaknya juga pakai helm. Apalagi kalau bonceng tidak boti. Ya. Ini silakan saya kuliah naik motor. Boti. Ya. Itu juga harus pakai helm anaknya gitu. Nah itu sering saya tuh yang contoh
yang kesenggol itu daerah masalah kalau pagi itu tenang banget ya. Nah itu yang kesenggol, ibunya yang nggak apa-apa, bapaknya nggak apa-apa, anaknya karena nggak pakai helm ya, asuransi hemat tuh traktor ya, ibunya juga harus dari traktor ya, tapi kepala sama karena pakai helm, anaknya ada traktor tuh cedera kepala bola ya karena dia tidak pakai helm. Nah, ini kan jadi periksa semua dari kepala, leher, disk dulu ya leher ya. Saya tahu karena dulu saya di IGD dikasih dari rumah sakit Pustati ya, jadi tahu perawatnya udah tahu ya dalam di situ rumah sakit ortopedi ya. Kebanyakan kasus kecelakaan gitu langsung dipasang polemik. Jadi saya lihat oh iya benar jadi learning by me ya, artinya oh jadi mereka jangan lihat apa-apa dulu ya, bisa dulu kepalanya dan juga segala dadanya segala gitu ya, traktor dan baru nanti terakhir itu leher ya, auskultasi torak dan abdomen. Kalau di ekstremitas jadi ada nggak keluhan ya, jadi di ekstremitas juga di femur ya, femur itu ada arteri femoralis itu besar ya, jadi hati-hati pada fraktur di dalam femur itu bisa jadi perdarahan di dalam ya, yang besar juga ya. Nah kalau misalnya neurologis ini sama ya seperti dewasa, kita periksa BCS-nya atau bariatric visual scale ya, saraf, pupil, refleks daya, refleks patologis ya. Nah kemudian yang pemeriksaan Babinski dan sebagainya ya. Nah yang gawat herniasi usus ini bisa menyebabkan kelumpuhan ya, dan juga bisa menyebabkan pasien meninggal ya. Nah ini ya perdarahan intrakranial ya menyebabkan otak jaringan otak terdorong di basis kami banyak foramen yang kalau kalian belajar anatomi dulu ingat ya. Nah itu masuk bagian dari jaringan otak terdorong oleh adanya darah ya masuk ke dalam foramen itu membutuhkan terjadinya herniasi. Ya, nah herniasi ini apabila tidak segera diatasi dengan cara mengeluarkan darah ya, jika TIK meningkat ya, TIK meningkat dan tidak dikeluarkan maka bisa fatal, bisa menyebabkan terjadinya henti nafas ya, pasien bisa meninggal. Nah ini adalah contoh gerakan hematom ya, perdarahan epidural ya, perdarahan di atas dura ya, kita dura mata ya namanya epidural, kalau di bawah dura namanya subdura hematom, atau perdarahan di jaringan otak tersebut sebagai keras cerebral hematom. Ini gambar CT scan-nya ya seperti gambaran reksa. Cembung ini adalah epidural, kalau yang seperti bulan sabit adalah yang hematom subdural ya, yang bahaya yang ini ya epidural ya, ini betul harus segera diketahui kalau seperti ini bentukannya maka darahnya harus segera dikeluarkan ya, jadi otaknya perkurangan dibuang terus darahnya dikeluarkan supaya tidak menimbulkan peningkatan TIK ya. Nah ini ada pediatric visual scale ya, apakah untuk memeriksa mata membuka, kemudian respon motorik dan respon verbal ya. Ini bagaimana caranya ya, karena anak kecil nggak bisa ngomong ya, eye opening itu kalau dia buka spontan ya, spontan kalau terbuka karena ada suara ya 3, kemudian karena terasa nyeri itu 2, kalau tidak ada respon meskipun kita menyakiti ya, menekan kening sini itu sternum ya, atau menekan lagi jari ditekan ya, coba ditekan jari kan sakitnya. Nah itu dia ada respon. Itu 1 ya, untuk motorik spontan ya, kemudian 5 kalau dia kita kasih nyeri dia akan berusaha melepas tadi cubit atau dia akan berusaha menghilangkan cubitan itu ya, tangan kita biasanya dihalau ya,
kemudian fleksi 4 ya palpasi abnormal, dekortikasi, kemudian ekstensi ya kalau melintir ini dia ekspor apa namanya fleksi abnormal atau terjadi dekortikasi ya. Kemudian kalau tidak respon maka kita kasih angka 1. Ini jadi GCS itu paling rendah 3 ya bukan 0 ya, karena yang paling rendah itu adalah 1, 1 dan 1 juga ya. Nah, rongsen tengkorak ini zaman dulu ya, saya bilang zaman dulu tahun 90-an. Nah, untuk sekarang biasanya kita langsung CT scan ya. Kalau CT scan juga sudah mudah ya aksesnya. Nah, bila CT scan tidak tersedia lalu dilakukan rongsen tengkorak ya. Nah, CT scan kepala kita bisa lihat adanya hematom intrakranial ya, perdarahan intrakranial epidural, subdural atau adanya perdarahan intraserebral bentuk salt and pepper ya, bercak darah ya. Fraktur juga kita bisa lihat ya, adanya fraktur ya, kita kontinuitas dari tengkorak. EEG kita tidak dilakukan, sebenarnya EEG ini dilakukan pada kondisi apabila gawat daruratannya sudah teratasi, kondisi pasien sudah stabil, ya perdarahan sudah dihentikan, ya nanti baru kita lakukan EEG. Jadi tidak dilakukan di IGD ya, tapi setelah pasien dirawat di ruang perawatan ya sudah stabil. Nah ini CT scan yang jelas kayaknya sekarang semua trauma kepala deh ya dilakukan CT scan ya. Ya ini mobil anisopor, tanda-tanda adanya basis atau basis ini ya. Tanda-tanda adanya peningkatan DIK ya, atau jatuh dari ketinggian 15 kaki. 15 kaki berapa meter? 1 kaki berapa senti? 30 ya, 30 senti kali 15 4,5 meter. Tinggi amat ya. Gak usah 4,5 meter ya, jatuh dari tempat tidur 70 cm aja dia kejang-kejang ya. Apalagi ini ya, oke. Fungsi lumbar kalau kita curiga adanya infeksi, ada meningitis, encephalitis, ya itu pun dilakukan setelah kondisi pasien stabil ya, jadi tidak dilakukan pada kondisi akut. Tes subdural ini untuk mengeluarkan cairan atau darah di dalam intrakranial ya, misalnya pada subdural hematom atau pada hematoma epiduralnya. Nah, hematoma epidural ini tadi ya, penyebabnya biasanya sebabnya karena adanya arteri yang robek ya, sehingga terjadi hematoma yang cepat terjadi dan ada kompresi akut dari jaringan otot ya. Yang terutama di daerah regio occipital dan frontal. Ya, kalau frontal ini keras ya, ada apa dari bagian depan ini keras tebal ya, tapi kalau daerah samping ya, lalu daerah temporal itu mudah terjadi perdarahan ya. Nah, saya tidak tahu kenapa terjadi lucid intervalus. Interval adalah suatu periode di mana semua pasien itu terjadi penurunan kesadaran, ini terutama pada hematoma epidural. Namun tiba-tiba dia sadar, ya beberapa saat, beberapa jam dia sadar, tapi kemudian kembali mengalami perburukan dan biasanya setelah itu meninggal. Jadi terjadi fenomena ini terjadi pada hematoma epidural. Saya tidak tahu ini mekanisme apa yang menyebabkan terjadi ya kok tiba-tiba sadar ya, kita sebut sebagai lucid interval ya. Makanya perlu CT scan itu penting banget begitu tahu epidural. Kenapa? Karena nggak bisa diserap. Epidural itu adalah ruang space di antara otak dan dura mater, di situ nggak bisa diserap ya. Kalau subdural, kalau dia kecil, perdarahannya sedikit, itu nggak sama terpecah, itu nggak diapa-apain ya. Nanti dia akan terserap sendiri menjadi higroma namanya ya. Nah kalau epidural itu wajib kudu harus dikeluarin udaranya kalau kan terjadi peningkatan TIK. Kalau yang berdarah yang pecah itu tadi pembuluh darah arteri ya, kita tahu kalau arteri itu pecah akan memancar, nah itu terjadi peningkatan TIK yang mendadak, terjadi eliminasi, udah selesai hasilnya
ya. Nah itu Pak, makanya kita perlu melakukan CT scan. Nah tindakannya adalah dengan mengeluarkan bekuan darah. Nah hematoma subdura ya lagi-lagi terjadi darah frontoparietal ya. Nah kalau pada anak ini dilihat ya sama dokter bedah itu dilihat presentasenya. Kalau sedikit dia biasanya dalam sama dokter bedah konservatif aja ya. Jadi tidak perlu dilakukan tidak perlu darahnya itu dikeluarkan ya. Nah ini adalah yang tadi saya bilang bahwa di bawah dari sutura itu ada pembuluh darah vena. Ya, nah hati-hati kalau fraktur di darah sutura. Nah, pembuluh darah ini akan robek dan menyebabkan terjadinya perdarahan yang di intrakranial ya, darah sutura ya. Ya gejalanya UB menonjol kita pada anak terutama di bawah 1 tahun ya, anak 1 tahun ubun besar itu belum nutup. Ubun besar di sini ya, bukan di sini. Ya di sini. Perbatasan antara frontal dan apa nih? Dan parietal. Temporalnya apa nih? Temporal ya, antara frontal dan parietal ya, bentuknya itu seperti layang-layang atau ya gini ya, layang-layang gitu ya. Nah, itu belum menutup. Jadi kalau ada peningkatan TIK itu umumnya menonjol, terus klinisnya gimana, anaknya muntah, penurunan kesadaran, ya, kejang, ya tingkat kepala cepat besar karena sutura pada anak di bawah 5 tahun itu belum menutup, dia bisa renggang, ya sehingga terjadi pembesaran dari tingkat kepala. Ya, ada papiludem. Papiludem bisa kita lihat pakai oftalmoskop, biasanya kita konsul dokter mata ya. Nah ini komplikasi epilepsi pasca trauma. Jadi kalau udah sembuh ya biasanya yang ini nih yang paling sering lambat 2 tahun pasca trauma ya. Bisa jadi dini 2 sampai 4 1 sampai 4 hari ya. 1 sampai 2 hari ya pasca trauma karena udem pada kondusio, laskasi dan hipoksis ya. Bisa langsung, tapi yang paling sering ini adalah yang lambat ya. Nah, untuk bayi baru lahir atau neonatus, 2 hal yang paling sering kita temukan itu kaput dan sefal hematom ya. Kaput itu kepalanya, kulit kepalanya itu udem ya, lunak, tidak fluktuasi dan batasnya tidak tegas dan menyeberangi sutura, akan hilang dalam beberapa hari. Yang mengapa kaput ini terjadi? Nah, biasanya terjadi kan tadi kalian sudah tahu ya bahwa tulang itu terdiri dari lempeng-lempeng apa tengkorak ya. Nah, kalau bayinya itu besar, kan kepalanya juga besar juga menyesuaikan badannya. Misalnya ibu G1, ibu ambil anak pertama ya, tinggi badannya 150, bayinya besar. Ibu SG kira-kira 4,5 kilo. Ya. Kira-kira bisa lewat bawah enggak? Nggak bisa. Ya. Kalau misalnya tinggi badannya 150, itu panggulnya sempit. Kalau tingginya 170, itu panggulnya lebar. Ya. Nah, hitung-hitungan panggul segitu dada kan nanti di bagian objek ya. Nah, kalau kalian yang tingginya 170 gitu ya, ibu-ibu ini, TBY-nya 3,5, 4,5 lewat, insya Allah. Ya, 4,5 nggak tahu. Ya, bisa kalau bisa nyangkut. Nah, tapi kalau jelas-jelas 150, TBY-nya bayinya 4 kilo, jangan coba-coba. Jangan spekulasi maksud saya ya. Udah mending lewat sesar aja. Kenapa? Karena kalau dipaksa lewat bawah itu terjadi molasia, tahu molasia. Jadi lempengan dari tengkorak itu jadi lipet gini, jadi tumpang tindih, ya. Tumpang tindih akibatnya apa? Akibatnya terjadilah kaput, ya terjadi kaput. Atau yang sering juga apa? Belum bukaan lengkap, bukaan masih 7, 8,
ibunya ngapain, ibunya dan itu, nah itu timbul takut juga ya. Tapi jangan khawatir, dia akan hilang dalam beberapa hari. Tadi khusus bayi gede itu kadang ini kepalanya lolos tapi bahunya nggak lolos. Kan tadi saya bilang bayi gede itu badannya gede, kepalanya juga besar. Oh kepala lolos nih, bahunya nyangkut sehingga terjadilah fraktur clavicula. Ya, jadi nanti kalau yang kalian yang hamil, yang rencana hamil nanti calon-calon ibu ya, yang kira-kira tinggi badannya 150 kurang, waktu hamil jangan makan karbo banyak protein ya supaya bayinya gede ya 2,5-3 kilo lah, itu udah cukup ya. Bayinya 2,8, 2,7 itu biar nanti gedenya di luar aja karena dia diberi ASI ya. Kalau ngasih ASInya benar tuh bayi akan cepat tambah berat badannya ya. Ya jadi suksedanium ya, atau kita sebut sebagai kapur aja suksedanium ya. Nah kalau cephalematom ini terjadi karena karena trauma persalinan, bisa pakai vakum atau korset ya. Konsistensinya sama-sama lunak ya, fluktuatif, batasnya tegas, tepinya pada tepi tengkorak dan tidak menyebar sutura. Ya, nih bedanya nih ya, kalau kaku karena apa? Karena terjadi ini cairan ya, bukan darah ya. Kalau kaku ya, cairan dari jaringan ikat. Nah, ini dia ada di bawah skal, di atas dari periosteum, ya. Dia nggak nyebrang sutura, dia menyeberang sutura, ini sutura sagitalis dia menyeberang, ya, itu. Ya, karena dia berada di atas periosteum. Nah, kalau si cephalematom di sini yang ada darah, ya, dan dia darahnya ada di bawah periosteum itu dia tidak menyeberang di sutura sagitalis yang di tengah sini ya, di sutura sagitalis. Nah, ya, jadi itu bedanya antara akut dan cephalematom. Dua-duanya akan hilang, cuma kalau kaku tuh beberapa hari ya, sampai seminggu lah paling lama dia akan hilang. Kepalanya tuh benjol-benjol gitu, kok pelang atau gimana gitu, nggak apa-apa ya. Nah kalau cephalematomnya lumayan lama ya, sampai sekarang 3 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan. Ya, jadi benjol di sini, ya udah nggak hilang ya, pas kontrol gitu ya. Yang penting kita berikan edukasi bahwa ini nggak apa-apa, ini darahnya terjadi di luar tengkorak, jadi nanti darahnya akan diserap sendiri. Kalau ibunya orang tuanya ngeyel ya kita konsulin ke dokter bedah, ya dokter bedah sama dokter bedah cuma nggak diapa-apain, ya cuma diedukasi lagi, ya gitu. Jadi biasanya dilakukan CT scan, kelihatan kalau darahnya itu berada di luar tengkorak, jadi nggak diapa-apain. Konservatif saja. Ya. Nah ini kaput ya, terjadi di bawah dari scalp ya, untuk cephalematom itu terjadi di periosteum. Ya. Nah, darah subaponeurotik ya, pecah vena pada persalinan yang menggunakan alat. Ya. Tapi pada itu tadi juga bisa ya, yang pada cephalematom juga menggunakan alat juga bisa terjadi. Jadi kalau menggunakan alat bisa terjadi cephalematom atau perdarahan subaponeurotik. Ya. Nah kalau ini perdarahannya bisa sampai berat ya, sehingga bayi bisa mengalami anemia dan hiperbilirubinemia. Ya, ini biasanya kita kolaborasi sama dokter bedah juga ya untuk subaponeurotik. Nah ini contoh kasus. Nih. Ini yang lama sih, saya nggak bikin yang baru ya. 6 bulan tadi dititipin ke adiknya itu, dititipin kakaknya 3 tahun terus jatuh, ya harus kejar. Nah kalau ini 10 bulan, ya 10 bulan, dalam waktu 24 jam bisa-bisanya jatuh 2 kali, ya, kepleset. Nah, 10 bulan udah bisa jalan belum kira-kira? Belum bisa jalan ya, ini dia baru bisa berdiri sendiri lambatan ya. Nah 24 jam sebelumnya pasien terpleset, terjatuh dengan posisi terlentam ya, kepala bagian belakang menutup lantai. Pasiennya nangis
ya, tapi tidak muntah, tidak kejang dan tidak mengalami kesadaran. Terus pasien aktivitas seperti biasa, makan minum tidak ada buat. Kok ya jatuh lagi? Nggak ada 24 jam, jatuh lagi dia. Jatuhnya bukan di kamar mandi ya, tapi di bangun tidur. Dia bangun duluan, ibunya masih tidur. Nih ceritanya, ini pasien saya sendiri. Kemudian jatuh, kepala bagian belakang menutup lantai, pasien menangis dan muntah. Tetapi tidak kejang, tidak ada penyebab sadar karena muntah tadi, maka itu dibawa ke klinik. Yang pertama karena dia kenapa-napa, jadi nggak dibawa, begitu jatuh kedua kali lalu dibawa ke klinik. Ya, di rumah sakit anaknya aktif, ya sadar, nggak kelihatan sakit seperti layaknya anak sehat ya. BCS-nya 15, di kepala juga nggak ada hematom. Ya, status neurologis dalam batas koma, lain-lain dalam batas koma juga. Ya, pasien rawat jalan, ya, terus kita edukasi, ya kita pantau. Apa yang dipantau itu ada rasa di kepala, gelisah lewat, perubahan pola nafas, ya, ada muntah-muntah, kesadaran kejang dan gangguan neurologis. Ya. Nah, kalau dalam waktu 2 kali 24 jam muncul gejala ini, maka dibawa ke rumah sakit. Ya, situ. Beda kalau yang tadi 6 bulan dia kejang, jadi langsung di scan. Kalau ini enggak, jadi dia dia muntah ya 1 kali. Ya, jadi saya nggak lakukan apapun ya. Nah, kalau kita memberikan pengawasan ya, dirawat pasien itu di rumah sakit, maka kita tidak boleh memberikan obat anti muntah ya, dan penenang karena bisa menimbulkan gejala intrakranial ya. Misalnya pasien yang tadi ya, yang jatuh 6 bulan jatuh 3 kali ya dari tempat tidur, itu kita nggak kasih obat muntah ya, nggak kasih obat anti kejang ya, kita biarin dalam arti apa? Kalau masih berproses, yang udahnya itu masih berkembang, ada perdarahan dan lain sebagainya, dia akan muncul lagi gejalanya. Jadi kita memang tidak boleh memberikan anti kejang atau obat-obatan yang berpotensi menyebabkan penurunan kesadaran, ya, gitu. Supaya tidak mengaburkan gejala intrakranial yang mungkin terjadi. Nah, ini untuk yang nanti punya bayi, punya anak kecil ya, kalau bisa beli karsit ya, baby karsit kalau misalnya membawa bayi. Ya, ini akan lebih aman ya dibandingkan dengan kalau di angkut. Dan biasakan saya sering melihat film di negara-negara barat itu, kalau seorang ibu mengantar anaknya sekolah, yang berarti kalau anak masih kecil 5 tahun 4 tahun itu duduknya nggak di depan, duduknya di mana? Di belakang. Kenapa? Pakai seatbelt, kalau itu tertib ya. Kenapa? Ini kejadian lagi nih, ini kisah nyata lagi. Ada pasien lebaran digendong sama neneknya di depan, di bangku sama neneknya di depan, naik kendaraan. Terus tiba-tiba yang nyetir kakeknya, ya. Entah gimana kejadiannya, ini kecelakaan tunggal, ini kisah nyata. Ternyata kakeknya itu nabrak dinding, atau mungkin ngantuk atau gimana, botol tembok gitu ya. Dan apa yang jadi kacanya pecah. Pecahan kaca kemana? Kena itu anak, masuk ke dalam matanya. Ya, dibawa berobat ke Muadi, akhirnya nggak bisa nangani, dibawa ke Sabito nggak bisa nangani, dibawa ke rumah sakit khusus mata di Jogja. Akhirnya gimana? Matanya yang satu yang kena itu tidak bisa diselamatkan. Ya, jadi kalau yang punya anak, ponakan, aku ingetin, jangan di depan duduknya, ya di belakang, di bangku di belakang. Itu ya, kalau bisa pakai kasih.
Ya, ini anak laki, ini anak perawat di tempat saya kerja, ya. Ibunya sampai sedih, stres, ya. Nggak bisa diselamatin, ya. Ya jadi hati-hati ya, kalau ya kita mesti waspada. Kalau di luar negeri udah better fit ya, tapi kalau di Indonesia jarang nih pakai karsit ya, seringnya di apa, dipangku ya. Dan lagi kalau masih kecil, apalagi masih bayi, udah nggak usah dibawa kemana-mana kecuali ke dokter imunisasi. Ya, kadang-kadang izin pasien saya kemarin, anaknya baru 3 bulan. Dok, izin dok mau tanya, boleh nggak dibawa ke kota? Keperluannya apa? Ini ada bulan saya nikahin. Saya belum mau diam aja. Kenapa anak 3 bulan diajak pesta? Ya kan ketemu orang banyak, ya. Kita nggak tahu yang ketemu itu orang lainnya batuk apa enggak, ya. Belum lagi yang bapak-bapaknya, orang Indonesia kan biasanya gitu ya, cuek aja, ada bayi bapak aja, gitu ya. Belum lagi nanti risiko jalan. Makanya saya bilang, ibu, kalau ibu nggak datang, kira-kira sepupunya jadi minta nggak bu? Ya, maksudnya gini, kalau penting banget silakan. Tapi kalau nggak terlalu penting, punya anak udah di rumah aja. Ya, karena itu kan banyak ketemu orang, apalagi risiko perjalanan, ya kecelakaan kayak tadi, ya perjalanannya. Nanti ketemu orang banyak, ya batuk, pilek dan lain sebagainya. Kalau ada tuh pasien juga asmanya kamu, kenapa habis lebaran kemarin ya, lebaran susah juga ya, datang orang banyak orang. Ya. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Ya, kalau nanti penasaran ada yang mau tanya, boleh WA saya langsung. Ya. Saya cuma kuliah satu ini aja kan ya, di Lomi. Gak ada skenario apa itu namanya? Kasus? Gak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada kuliah? Udah nggak ada. Saya kira kalian semester 4 rumah tuh semester 6 Mbak. Oh, tangan-tangan di sini. Bisa lebih kecil nggak ya? Saya nggak kebaca loh ini. Oh, nggak kebaca. Nggak usah baca ya namanya. Dari kayak ini kayak gini ya. Ini untuk kontraknya catnya. Oh,